biaya kesehatan dahulu, gitu, Bapak Ibu. Kemarin sudah, Suara suaranya agak putus-putus, Bu. Maaf, Bu. oh ya sebentar. Apakah masih putus-putus? Halo, Bu. Masih putus-putus suara saya? Oke, sudah, Bu, sudah. Oke, jadi konfirmasi aja kalau bisa putus ya Pak. Baik, Bu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi terakhir kemarin sudah saya share materi terkait materi analisis biaya, di mana materinya ini mungkin nanti saya langsung menjelaskan ke prakteknya. Sebenarnya analisis biaya ini adalah salah satu eh, praktek di mata kuliah ini ya untuk menghitung tarif pelayanan kesehatan dengan cara yang paling simpel. Mungkin sebenarnya ada beberapa cara perhitungannya. Ini yang saya ajarkan adalah yang teori double distribution atau hanya menghitung berdasarkan jumlah biaya tetap dan juga biaya yang di variabel yang dikeluarkan oleh pelayanan kesehatan sampai menemukan nominal tarif. Jadi untuk lebih mudah dalam pembelajarannya, nanti akan saya share file Excel berupa latihan itu. Jadi yang sudah ada contohnya, sudah ada isiannya, dan juga yang kosongan. Nah, nanti setelah kita belajar, saya harap jadi Bapak Ibu bisa latihan mandiri, biar bisa tahu setidaknya perhitungan tarif secara simpelnya. Jadi mungkin ini sudah jarang digunakan di beberapa bank sektor karena saat ini kan sudah ini ya, untuk pembiayaannya sudah paketan istilahnya. Jadi biasanya masih digunakan untuk pelayanan yang untuk pasien. Ini adalah salah satu tugas dari ibu. Kan yang Bu, analisis biaya. Oke, Bu. ya, Maaf, suaranya agak kedabling-dabling, Ibu. saya bingung. Ya, kayak ada suara lain di pas kuliah tadi disampaikan. Ada kedabling-dabling gitu. Berisik gitu maksudnya Pak. Jadi Iya, kayak ada betul, suara. betul. Iya, Oh. iya, betul, betul. Agak berisik. Ada. Di luar soalnya. Halo, gimana Pak? Apakah sudah lebih jelas suara saya? Cek. Udah, Bu. Jelas, Bu. Oke, Udah, oke. Bu. Ya. Saya lanjutkan, G. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar perhitungan analisis biaya di pelayanan kesehatan. Di sini saya langsung teorinya, contoh perhitungannya langsung. Bapak Ibu dalam perhitungan tarif di pelayanan kesehatan, ya biasanya nanti yang harus data yang diperoleh Bapak Ibu adalah diantaranya ada biaya tetap, biaya variabel, kemudian apa namanya target dari capaian jumlah pasiennya tahun berapa dan aktualnya jumlah pasiennya berapa. Nah, ini karena kemarin mungkin surveinya kan sudah banyak ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang ini nanti Bapak Ibu mengerjakan latihan yang saya kirim di per kelompok aja tidak apa-apa. Jadi nanti kita akan menghitung identifikasi biaya ya, mulai dari langkah-langkahnya diketahui dulu apa saja biaya tetap, kemudian apa saja biaya variabelnya, berarti menghitung total biayanya atau total cost, kemudian kita masukkan ke dalam rumus unit cost-nya. Jadi ada unit cost normatif dan unit cost aktual. Baru nanti kita hitung tarifnya berapa dan kira-kira balik modalnya berapa nih nanti pada kesehatan. Kita akan hitung BEP-nya dan juga cost recovery rate.
Nah, sebenarnya awalnya dulu untuk penugasan ini kan Bapak Ibu bisa ambil di salah satu pelayanan kesehatan. Nah, karena mungkin saya pikir karena ini waktunya juga sudah mau UTS ya. Jadi nanti yang ini latihan soal saja, tapi dikerjakan per kelompok. Jadi nanti surveinya tetap yang sama kemarin deh, need and demand, utility dan supply. Untuk yang biaya nanti mengerjakan tugas yang saya share di, maksudnya itu masuk penugasan, jadi yang saya share di slide. Oke, langsung saja. Yang pertama, tadi contoh ini adalah puskesmas ya, di mana di puskesmas ini kita identifikasi yang pertama adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap itu apa saja? Biaya tetap di sini terdiri dari beberapa ini ya bagian tetap. Jadi ada alat-alat medis, alat-alat non medis yang biaya dikeluarkan rutin ya, biaya pegawai, penggajian, insentif, dan juga biaya pemeliharaan. Jadi, di soal latihan sudah saya beri contohnya seperti ini. Yang pertama kita identifikasi dulu untuk alat yang medis. Yang misal ini ada bak, instrumen, ya bed, gitu kan, medicine kabinet, needle destroyer, stetoskop, semua kita identifikasi, kemudian unitnya ada berapa, dan diketahui harga satuannya. Untuk alat-alat ini, karena dia memiliki masa hidup, ibaratnya bisa digunakan tidak hanya satu kali, ya, maka dihitung biaya depresiasinya. Bagaimana cara menghitungnya? Biaya depresiasi ini dihitung dengan cara membagi harga satuan, dikalikan unit ya nanti unit, dikali harga satuan, dibagi masa hidup. Di sini masa hidupnya saya samakan setara 5 tahun. Berarti kan ini dibagi ini, cuma dibuat menjadi bulan terlebih dahulu. Jadi 1 tahun kan 12 bulan. Ini dikalikan 12. Jadi nanti 60 ya. Jadi 120 dibagi 6. Ketemulah ini. Begitu juga semuanya. Nanti kalau rumusnya udah ada, nanti di Excel tinggal ditarik aja ke bawah. Nanti latihannya di Excel. Ketemulah total biaya tetap alat. Ini medisnya adalah 400 sekian. Ini untuk yang alat medis. Kemudian untuk depresiasi alat non medis, ya, alat non medis adalah alat-alat di luar untuk kegiatan medis ya. Di antaranya ada mungkin dispenser, kipas angin, komputer, gorden, kursi, dan lain sebagainya. Ini juga diidentifikasi harga satuannya berapa dan yang dibutuhkan berapa. Jadi misalnya saya buat satu, ada yang dua. Nah, ini jangan sampai keliru nanti. Kalau yang jumlahnya dua, jangan lupa dikalikan jumlahnya satu unit kali harga satuan. Nah, ketemunya ini. Dan masa hidupnya sama, 5 tahun atau setara dengan 60 bulan. Nanti total harga ini dibagi 60 bulan. Ketemulah biaya depresiasi. Kita dorong kursornya ke bawah sampai total depresiasi alat non medis setara 100 sekian. Ini untuk yang alat non medis. Kemudian ada juga masih di biaya tetap, yaitu biaya pegawai ya. Jadi 1 tahun itu dia gaji berapa? Jadi sini puskesmasnya ceritanya ada 2 dokter umum dan 2 perawat. Nah, untuk gaji per ininya per bulannya adalah 7 juta. Karena ada dua, berarti sorry 3.500.000. Karena ada dua, berarti dikalikan dua. Jadi 7 juta. Yang perawatnya 5 juta. Jangan lupa dihitung per tahun, Bapak Ibu. Jadi dikalikan 12. Ketemulah 84 juta dan 60 juta. Di total jadi 144 juta untuk yang biaya pegawai. Kemudian masih di biaya tetap, ada juga biaya pemeliharaan. Jajukan kesehatan itu kan juga membutuhkan pemeliharaan biasanya untuk kendaraan gedung, misalnya mengecat, atau ada yang retak, pembangunan ulang, renovasi. Itu kira-kira setahun butuh berapa atau dianggarkan berapa, diidentifikasi. Ya, ada alat pemeliharaan alat medis, misal butuh dikalibrasi atau ada yang rusak yang harus diperbaiki. Ada juga alat non medis. Kemudian pemeliharaan jaringan, misal WiFi dan lain sebagainya. Diidentifikasi selama setahun, ketemunya sekian. Sudah.
Kalau keempat-empatnya sudah diidentifikasi, tinggal dijumlahkan saja. Ini jumlahkan totalnya sekian. Jadi biaya poli ini di Puskesmas Bedugul ini sebesar 149 juta per tahun. Itu baru biaya. Kemudian kita identifikasi yang kedua, ini biaya variabel. Jadi biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan secara reguler. Biasanya eh, habis setiap bulan, setiap 3 bulanan, 6 bulan. Contoh yang pertama adalah obat. Biasanya kan pengadaannya rutin ya, karena tidak bisa beda dengan biaya tetap tadi yang penggunaannya bisa bertahun-tahun. Kalau ini bisa habis sehingga disebut biaya variabel. Pertama, ada ini ada nama obatnya, pengeluarannya berapa, harganya berapa. Total biaya obatnya tinggal dikalikan saja. Ini dikalikan total biaya obat. Nanti tinggal dijumlahkan ke bawah. Nah, ini adalah total biaya obat. Ya. Itu juga selain medis ya, obat termasuk medis, ada juga bahan habis pakai medis, misal galon, alat tulis kantor, itu juga identifikasi setahun itu berapa. Kalau kan skenario ini butuh satu, ya, terus dikalikan per bulan katakanlah ini ya. Kalau yang aku galonnya sebulannya 2 kali, yang ini per bulan. Dikalikan selama setahun, kemudian sekian. Dan juga biaya yang dikeluarkan rutin setiap bulan ada insentif di sini ada insentif dokter dan insentif perawat. Ini sudah dijumlahi dua per bulannya 1.500.000 dan 800 kalikan 12 bulan. Formula ini total biaya untuk insentif adalah 45 sekian. Dan kita gabung lagi tadi biaya tetap sudah total biaya variabel, biaya bahan hidup pakai medis tadi di cut ke sini, biaya background medis tingkat ke sini, biaya insentifnya dipindah ke sini. Semua total biaya variabel di poli ini senilai 301 juta sekian. Kemudian kita hitung biaya total atau total cost. Nah, total cost adalah total biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun melakukan pelayanan di poli umum puskesmas. Jadi tadi total biaya tetap ditambah total biaya pengetahuan. Kita masukkan saja biaya tetap PKB ini 149 juta, biaya variabel 301 juta, ketemulah 450 juta sekian untuk biaya. Maka selanjutnya kita akan menghitung unit normatif. Unit normatif itu normatif itu adalah perkiraan untuk satu kali lahir dengan itu yang cepat berapa. Menghitung yang menjadi patokan adalah ada TFC. TFC Izin, ini Bu. adalah ya Suaranya hilang lagi, Bu. bilang lagi Iya, cek nggih. apa terlalu kecil suaranya cek udah jelas. Tadi agak menggema sih, Bu. Yes, ada 45 kurang bisa. Kurang bisa. Sudah jelas belum? Sekarang suara saya. Sudah baik, Bu. Oke, saya lanjutkan. Oke, tadi sudah diketahui nih, Bapak Ibu untuk total fixed cost-nya. Total fixed cost tadi yang di awal jadi penjumlahan ini, total fixed cost atau total biaya tetap ya. Jumlah biaya tetapnya tadi berapa? Kemudian key capacity adalah banyaknya output yang ditargetkan. Jadi biasanya kan badan kesehatan ada target, misal dalam 1 bulan pengen dapat berapa pasien. Nah, bedanya dengan key aktual adalah banyaknya output yang dilayani. Bisa jadi jumlah pasien real itu mungkin di bawah target, atau bahkan lebih besar dari target di puskesmas. Nanti diidentifikasi. Biasanya ini tinggal ambil datanya saja ya, sebulan ada berapa pasien gitu. Kalau yang ini ditanyakan kepada pihak manajemennya, emang ada targetnya berapa jumlah pasiennya. Kemudian kita identifikasi juga TVC atau total variable cost yang tadi sudah diidentifikasi ya. Jadi kalau yang fixed cost
kita pembaginya adalah key capacity yang targetnya tadi. Kalau variabel cost pembaginya adalah output yang dilayani atau real pasien, jumlah real pasien yang ada di puskesmas. Langsung kita masukkan sesuai contoh tadi. Nah, di puskesmas ini ya skenarionya targetnya adalah 45.000 pasien per tahun. Sementara fakta pasiennya ternyata melebihi target, ada 46.000 sekian pasien. Tadi kita masukkan ya, TFC-nya sekian, 149, TVC-nya sekian. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan rumus saja. Ya. Di Excel tinggal dibuat rumusnya, ketemulah unit cost normatifnya sebesar 9.800 sekian. Apa itu artinya, Bapak Ibu? Berarti untuk di poli umum, rata-rata untuk satu kali pelayanan itu membutuhkan biaya sekian, 9.858. Jadi biaya yang dibebankan pada pasien sekian normatif. Nah, tidak sampai di situ. Setelah kita menghitung normatif, kita hitung unit cost aktual. Unit cost aktual adalah biaya satuan output sebenarnya sesuai dengan jumlah pasien yang dilayani. Jadi ini lebih simpel. Total cost tadi dibagi Q aktual. Total dibagi Q aktual. Langsung kita masukkan saja. Jadi total cost 450 juta. Bagi Q aktual 9. Q aktual itu 120. Unit cost aktual adalah 9.770 dolar. Lebih murah daripada normatif. Kalau kita sudah nanti aktual itu, selanjutnya kita mesti tarif. Tarif itu jenisnya adalah unit cost normatif ditambah konstanta. Apa itu konstanta? Jadi pihak pelayanan kesehatan boleh menentukan berapa profit yang diinginkan. Biasanya berdasarkan dari ATP ya, atau willingness to pay, tarif pesaing, atau bahkan mungkin kesepakatan dari antar pelayanan kesehatan. Itu boleh. Jadi kita bisa ambil untung berapa. Cara hitungnya, tadi uji normatif sudah dihitung ya, ada 9.800 sekian. Nah, di puskesmas ini dia pengen untungnya 15%. Konstanta ini, cara hitungnya 15%-nya dikali uji normatif. Kalau 15 dikali 9. Ketemulah 11.000. Ini Maaf Bu, tarif suaranya hilang lagi Bu. 8 Nggih, semakin kecil semakin Nabrak-nabrak kecil. suaranya, Bro. tabrak. Kita ada apa gitu? Suara apa gitu? Saya bentar. Kayak ada orang Halo, Pak. ngobrol, kayak ada orang ngobrol juga Ibu di yang Ibu sampaikan. Ngobrol. Iya, Ada ini. kayak ada dua orang yang bicara gitu di ini yang disampaikan. Ini saya kebetulan di tempat makan, tapi sepi tuh. Bukan ada suara lagunya lirih-lirih sih. Itu enggak begitu kenceng. Nah, dan saya pakai headset. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang menyalakan ini mikrofon enggak ya? Nggak ada Bu. Cek, cek, cek. Masih ramai, Pak? Nah, udah Udah? Bu, udah Bu. Oke. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu tadi hasilnya 11.337 ini diartikan bahwa berarti puskesmas ini untuk tarif satu kali pelayanan setara 11.337 dengan harga real tadi sebenarnya dia butuh dananya kan cuma 9.000 sekian. Nah, ini sudah ditambahkan dengan keuntungan yang diharapkan oleh puskesmas. Jadi sekian. Nanti belum sampai di situ, Bapak Ibu akan menghitung BEP setelah tahu tarifnya. BEP itu apa? Atau break even point. Di sini adalah kondisi jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi ada rumusnya untuk menghitung BEP unit. Total fixed cost dibagi price in AVC atau average variable cost. Jadi rata-rata variabel. Nah, di sini nanti langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, ke dalam nominalnya tadi ya. Ada 149 dibagi harganya tadi tarifnya 11.337
min 6547. Ini sudah langsung saya hitungkan di rata-rata variable cost-nya. Ya. Ketemunya BEP-nya adalah 31.100 dibulatkan 108. Apa artinya? Artinya untuk balik modal Bapak Ibu, dengan total tarif setiap satu pasiennya 9.300, biar bisa balik keuntungannya tadi, maka puskesmas harus minimal mendapatkan sejumlah 31.108 pasien. Balik event point kapan kita akan balik modalnya? Dari saat sudah mendapatkan pasien sejumlah 31.108 pasien. Selain BEP, nanti Bapak Ibu juga harus menghitung CRR atau cost recovery rate. Di sini adalah tingkat pengembalian biaya berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Untuk rumusnya di sini adalah tarif dikali aktual. Ini tarifnya 11 sekian, untuk Ki aktualnya 46.000, sehingga total pendapatan di puskesmas adalah 522 juta sekian. Oke, tinggal mengalihkan saja nanti Bapak. Nah, untuk total biayanya, TC tadi sudah di awal ada 450 juta sekian. Kita tinggal dimasukkan dalam rumus. CRR diperoleh dari total pendapatan dibagi total biaya dikali 100%. Ini total pendapatannya 522 dibagi 450 sekian dikali 100%. Ketemulah CRR-nya 115,95%. Apa ini artinya, Bapak Ibu? Kalau CRR-nya begini, untung nggak kira-kira? Ini bisa melihat kira-kira puskesmas ini rugi atau untung. Apabila hasil, ini keluar di luar saja Bapak Ibu, apabila hasilnya lebih dari 100%, maka dinyatakan untung. Tapi kalau hasil CRR-nya di bawah 100%, dinyatakan rugi. Yang pertanyaan saya, berarti untungnya berapa persen Bapak Ibu? Kalau hasilnya 115%, sedangkan Lima, Ya 15%. 30%. dari mana Pak? 30%? Ya tadi dari 100%-nya sudah margin 15, Bu. Iya, nah, jadi kalau ditanya, jadi untungnya berapa? Ya udah, Bapak Ibu tinggal mengurangi 100%. Jadi 115 ini dikurangi 100%. Jadi dia sudah untung 15 ya misalnya. Kalau misal hasilnya ya, katakanlah 90, berarti kan ada kerugian sebesar 10%. Jadi patokannya adalah kalau sudah melebihi 100% berarti sudah aman balik. Ini tadi kesimpulannya, oke. Terus nanti yang dikerjakan Bapak Ibu seperti apa? Sebentar. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan tugasnya di file Excel. Oh, dikerjakan kelompok, tapi nanti kalau mau pribadi, mengerjakan sendiri-sendiri juga boleh. Ini contoh, sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Sudah, Bu. Nah, ini nanti yang dikerjakan, oke. Jadi tiap kelompok nanti jangan lupa diberi identitas, nama, NIM per kelompoknya. Yang tugas surveinya kita ganti tugas mengerjakan ini saja. Biar Bapak Ibu nggak kebanyakan nanti survei. Biar cepat selesai surveinya. Jangan lupa ini sudah di tengah jalan gitu Bapak Ibu. Jadi segera dicicil. Mungkin saya diingatkan kembali kalau ada yang WA terkait kuesioner yang mungkin belum saya balas. Ya segera saya ACC. Oke, nanti ini kayak Bapak Ibu ini soalnya, soal ada sheet nomor 1. Jadi Bapak Ibu nanti akan menghitung total cost, unit cost normatif, aktual, tarif, BEP, dan CRR. Ini soalnya. Jadi ada isinya di sini ya, hasilnya berapa. Kemudian ini yang rekapannya. Ini sudah saya link. Nanti Bapak Ibu cek kalau misal ada yang belum nge-link otomatis di-linkkan kembali. Ya, jadi kita hitung satu-satu. Yang pertama kita hitung biaya tetap ya. Biaya tetap tadi terdiri dari depresiasi alat medis, non medis, pegawai dan pemeliharaan. Dan datanya di sini. Ini alat medis. Saya rasa Bapak Ibu sudah inilah pinter lah kalau gini ya. Jadi tinggal kita masukkan rumus Bapak Ibu. Tadi sesuai yang saya jelaskan.
karena depresiasi tadi dihitung berdasarkan masa hidupnya kan 5 tahun. Jangan lupa dijadikan bulan, 6 bulan. Nah, rumusnya sama dengan, Bapak Ibu tinggal klik aja, harga beli ini dibagi bulannya ke masa hidupnya 60. Ya, sama dengan harga beli dibagi 60. Nah, kemudian di enter. Kalau sudah, nih Bapak Ibu tinggal kayak geser aja kursornya ke bawah, nggak usah satu-satu. Cepat ini. Ini 10 menit selesai. Sampai sini sudah. Nah, ini total untuk poli umum. Oh ya, maaf. Di soal saya tadi kan satu aja. Kalau di latihannya 2 poli, ya Bapak Ibu hati-hati. Di sini ada poli umum dan juga ada poli gigi. Poli giginya jangan lupa dihitung juga Bapak Ibu. Masa hidupnya 5 tahun, berarti 1 tahunnya dengan 5 kali 12. 60 ya. Nanti tinggal digeser aja ke bawah. Sorry. Ya, digeret aja Bapak Ibu cepat. Nah, terus sama kayak tadi, biaya depresiasinya sama dengan total harga beli ya, dibagi masa hidup. Enter. Ya. Jadi Bapak Ibu juga tinggal menggeser ke bawah. Oh, 60 belum digeret. Nanti yang dibulatkan yang hasil akhirnya saja nggak apa-apa. Yang penting sama. Kalau 2 angka di belakang koma ya 2 angka di belakang koma semua. Sudah ya. Nah, karena ada 2 poli, hati-hati. Ini yang poli gigi dulu di jumlah sama dengan sam kita total semua. Bola ini ada banyak cara ya, ditotalin. Jangan lupa ini hanya yang poli gigi. Nah, ini total poli gigi. Berarti untuk biaya medisnya berapa? Jangan lupa di total. Ini total poli umum ditambah poli gigi. Ini sudah saya beri rumus. Ya, total yang atas ditambah total yang bawah. Jadi ini. Jadi ini sudah ke-link dengan yang sheet yang pertama tadi. Depresiasi alat medisnya 1658. Ya, sudah ke-link. Itu Bapak Ibu sambil proses linknya jalan apa enggak biar cepat mengerjakan. Itu untuk yang alat medis. Kemudian untuk alat non medis sama seperti tadi. Tinggal dikalikan saja. Nah, ini cuma belum ada 60-nya. Bapak Ibu tambah sheet sendiri boleh. Mau langsung ditulis rumusnya boleh. Sama dengan harga beli bagi 60. Ya. Tapi nanti satu-satu. Nah, oh, bisa. Tinggal digeser ke bawah. Ini yang poli gigi. Terus kita hitung dengan harga beli dibagi 60. Ya, kita oh, tambah. Ini ada tambah lagi biaya administrasi. Ada ruang administrasi juga di latihannya. Udah, tinggal sama rumusnya. Harga beli bagi 60. Ya. Jadi untuk total semuanya, ini biar cepat aja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu totalin masing-masing ya. Jadi saya langsung zoom aja. Urusan Mungkin karena ada yang di merger cell, Bu, jadi keikut semua, Bu. oh iya, maaf, maaf. Berarti tetap satu-satu. Berarti di satu-satu ya Bapak Ibu.
Saya kira dia cepat. Sini jauh lalu. Jadi satu-satu ke parpol. Dia politisi di sum satu-satu. Nah, nanti totalnya Bapak Ibu tinggal menotalkan saja di membership-nya. Udah ya. Oh, itu jangan lupa dikerjakan yang gaji. Kayak saya rasa nggak usah saya kerjakan lagi. Udah, tinggal per tahun jangan lupa ditotal. Sedikit pemeliharaannya juga. Nah, ini karena contoh ada isinya. Nanti yang latihan yang Bapak Ibu nggak ada isinya ya. Jadi isi sendiri. Kemudian biaya tetap sudah di link semua. Nah, langsung otomatis total fixed cost-nya adalah jumlah dari semua sudah keluar. Sekarang kita hitung yang variable cost. Variable cost-nya ada medis, non-medis, insentif, umum. Satu-satu kita hitung, mulai dari medis. Nah, ini sama, cuman bedanya Bapak Ibu kalau di sini, nah, kalau obat kan biasanya ada pajaknya, pajaknya 10%. Ini Bapak Ibu hitung. Jadi totalnya berapa? Kemudian jangan lupa dikali 10%, dipotong pajak. Oh, saya sudah ada rumusnya. Nanti soal Bapak Ibu kosongan ya, ditunggu ini udah ada rumusnya otomatis keluar. Jadi dikurangi PPN, ya, ada pajaknya total sekian. Dan seluruh obat ini 440 juta. Ini untuk yang medis. Sementara untuk yang non medis, data hitungkan ada anggaran ATK sekian. Kemudian insentif ada dokter umum, ya ini lebih banyak dokter gigi perawat, nanti dihitung satu persatu, tinggal ngalihkan saja ya, per tahun. Kemudian umum ada biaya telepon sudah. Kalau Bapak Ibu sudah, nanti dibuka rumusnya di nanti dihitung. Ya, boleh langsung soal jawabannya boleh, rumusnya ditulis boleh bebas. Sementara untuk soal ini ya, ki aktualnya 16.000, ki kapasitinya 10.000, profitnya 15% diharapkan. Nah, ini soal latihan. Kalau yang kosongannya sama kok, tidak berbeda. Oh, beda dikit. Apakah terlihat share screen saya? Coba ini. Yang klinik Jaya, apa beda share-sharean? Ini yang nanti Bapak Ibu kerjakan. Ya. Jadi yang analisis biaya dan tarif klinik Jaya. Fee aktualnya 15.000, fee kapasitinya 13.000, profitnya 20%. Ini rumusnya udah bonus tak tuliskan di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal mencari berapa. Gampang ya. Nanti Excelnya juga PPT saya accept. Bapak Ibu sambil latihan. Nah, nanti ini juga keluar UAS. Ya, kenapa saya beri latihan? Nanti di UAS juga ada. Meskipun menghitungnya tidak sebanyak ini. Biasanya saya UAS hanya cara membaca CRR, cara membaca BEP, sama menghitung ini total cost beberapa. Tapi nominalnya sudah diketahui. Jadi Bapak Ibu harus minimal hafal rumusnya kalau ujian. Itu nggih. Nah, ada yang ditanyakan untuk yang ini dulu, untuk analisis biaya sebelum kita lanjut. Bu, mau tanya Bu, Ya. kalau misalnya dalam perhitungannya rugi, itu bagaimana ya Bu? Berarti sebenarnya untuk vaskes sendiri itu
juga bisnis oriented ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Oke, karena sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi penjelasan yang lalu gitu, karena kalau pelayanan kesehatan itu kan memang sebenarnya basisnya kita kan bukan profit oriented. Nah, tetapi dalam pelaksanaan manajerialnya dan pengelolaan biayanya tetap nggak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu. Kita juga harus memikirkan profit dalam artian jangan sampai kita rugi. Maksudnya dengan mungkin nanti kenapa rugi terus gimana ya Bu? Berarti harus diperhatikan kembali belanjanya. Entah itu pada pembelanjaan alat medisnya mungkin, non medisnya, atau bahkan untuk biaya variabelnya. Jangan-jangan selama ini pasiennya nggak begitu banyak, tapi belanja terus gitu sehingga pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatan dari pasien. Jadi lebih ke untuk pengelolaan seterusnya gitu Bu. Tapi ini sekali lagi ya, saya mengingatkan ini hanya perhitungan double distribution. Sebenarnya ada perhitungan yang lebih rigid lagi Bapak Ibu, yaitu yang model ABC. Jadi dia dibebankan di masing-masing tindakan. Itu bedanya. Ini paling simpel. Kalau yang ABC nanti ketahuan. Jadi kan kalau di Poligigi kan nggak mungkin treatmentnya sama gitu Bapak Ibu. Jadi ini secara global aja. Biasanya ini digunakan perusahaan atau organisasi atau pelayanan usaha untuk mengira-ngira sebelum mau bikin bisnis Bapak Ibu. Jadi aku punya modal sekian, kira-kira aku bisa melayani berapa pasien ya. Kemudian aku butuh dana berapa lagi biar balik modal. Jadi ini hanya untuk perkiraan awal secara garis besar. Nanti kalau untuk Bapak Ibu pengen benar-benar tahu nih Kak Janik ini rugi atau untung nggak, ada lagi metode ABC. Kalau itu nih mungkin mohon maaf saya belum bisa mengajari, itu bisa 1 semester Bapak Ibu, agak panjang. Menunggu misalnya nanti minta materinya bisa saya berikan untuk yang metode ABC. Jadi kita untuk di S1 ini saja, nanti Bapak Ibu bisa sambil latihan gitu. Kalau untuk yang double distribution itu tadi gimana Bu berarti kalau rugi? Nah, karena kalau pelayanan kesehatan di puskesmas itu kan juga ada dana ya, karena sistemnya kapitasi sebenarnya mungkin tidak begitu masalah, tapi itu bisa menjadi problem untuk pengelolaan yang lain, misalnya untuk tambahan kegiatan yang ada di puskesmas. Jadi biar bisa nambah lah. Jadi kalau bisa ya nggak sampai saya 100% atau balik modal. Jarang sih yang untungnya sampai sekian ya. Ini kembali lagi, ini saya contoh hatian, tapi jarang misal di pelayanan kesehatan yang menetapkan profit sebesar 20%. Itu, Bu. Oke, untuk yang ini gampang, di monggo dikerjakan bareng-bareng per kelompok, mau individu juga boleh, tapi yang dikumpulkan ke saya berkelompok saja nanti. Nanti saya share materinya di sepada. Oke, ini untuk analisis biaya. Ada lagi satu lagi. Nah, untuk UTS, Bapak Ibu, nah ini kan materi sebelum UTS sudah selesai. Terakhir sampai ini. Jadi saya monggo mau kesepakatannya UTS-nya mau kapan. Jadi biasanya saya via sepada aja. Saya share soalnya nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan. Biasanya saya beri waktu 25 menit. 30 menit soalnya 30 ABCN. Tapi saya buka seharian. Kalau misalnya disepakati nih, misal hari Minggu itu, hari Minggu depan itu, hari Sabtu, nanti saya setting seharian. Kita bisa mengerjakan pas di belum sudah tidak bekerja. Ya, yang ditanyakan, ampun. Ya, kita lanjut. Untuk yang kemarin, untuk yang red fokus sampai di penyebab masalah ya. Penyebab masalahnya sudah belum. Penyebab masalah sama oh, saya selesaikan ini pembiayaannya dulu deh. Di pembiayaan dulu selama metode diskusi. Maaf, ini masih lanjut di e-fokus ya, e-fokus dan pembiayaan. Kalau sebelum UTS, kita tadi belajar terkait ekonomi kesehatan. Kemarin ya Bapak Ibu, mulai dari survei, demand, supply, sampai biaya. Setelah UTS, kita akan belajar terkait pembiayaan.
kesehatan atau istilahnya disebut dengan health financing. Apa itu health financing? Selalu awali dari pengertian. Health financing itu proses pembiayaan, atau kita artikan dulu dari segi biaya. Kata biayanya dulu, apa itu biaya? Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ya. Nah, proses pelayanan kesehatan itu juga tidak bisa dipisahkan dari pembiayaan, karena kita bisa menyelenggarakan pelayanan kesehatan pasti membutuhkan biaya. Ya tadi, untuk biaya alat medis, penggajian, dan lain sebagainya. Jadi kalau diartikan total biaya kesehatan yang besarnya dana yang dikeluarkan memakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah, baik di pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun di sektor swasta. Nah, tujuannya jelas untuk pembangunan kesehatan. Ada dua, untuk pemerataan kesehatan dan akses atau equitable access to healthcare, dan juga pelayanan yang berkualitas atau assured quality. Jadi, fokus penting pada kebijakan pembiayaan adalah untuk menjamin ya, kecukupan, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas. Pengertian biaya kesehatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai penyedia atau health provider dan sebagai pemakai atau health consumer. Siapa itu health provider? Health provider adalah ya tadi organisasi atau pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan. Jadi kalau dari sisi provider ini, biaya kesehatan diartikan sebagai besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Kalau dilihat di pengertian ini, bahwa persoalan utamanya adalah pada penyedia, bisa di pemerintah maupun di pihak swasta. Contohnya ada biaya investasi, biaya operasional. Sementara biaya kesehatan dilihat dari sudut pandang health consumer. Dari health consumer ini diartikan sebagai besarnya dana sebentar. Saya lanjutkan. Pengertian dari pemakai jasa pelayanan kesehatan atau health consumer adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Di dalam hal ini, apabila ada customer yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, otomatis dia harus mengeluarkan biaya. Misalnya, dana yang dikeluarkan ini merujuk pada out of pocket, ya. Berapa yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelayanan kesehatan. Secara konsep ya, jadi sama pembiayaan itu ada sumbernya, ya dibelanjakan untuk apa dan nanti apakah profit atau rugi, profit or loss. Ada beberapa sumber biaya kesehatan secara garis besar, ada yang dikelompokkan dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Dari pemerintah ada dari pemerintah pusat, dari departemen atau kementerian, dan dana lain dari pusat ya tadi out of pocket, jadi dompet masyarakat sendiri, dari perusahaan swasta atau dari penyedia layanan asuransi.
Nanti untuk jelasnya di materi sumber pembiayaan ini secara garis besar. Nah, macam biaya kesehatannya pasti digunakan untuk pelayanan kuratif dan rehabilitatif dan juga untuk promotif dan preventif. Kalau kuratif rehabilitatif untuk pelayanan pendokteran ya, pengobatan. Kalau untuk pelayanan kesmasnya di bidang promotif dan preventif. Biasanya ini bisa secara tunai atau prepaid. Nah, ini diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Nah, mekanisme pembiayaannya dibagi dua. Ya, sobat Ibu juga sudah sering ya. Ada yang bersifat sentralisasi ya, ada yang desentralisasi. Kalau sentralisasi, pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan. Ini ditanggung oleh pemerintah pusat secara sentral. Tapi kalau desentralisasi, ada yang bersifat otonom dan semi otonom. Kalau otonom, Pemda diberi kewenangan mengatur dan bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan. Jadi pemerintah daerah apa namanya diberi tanggung jawab ya untuk produktivitas uangnya diatur. Kalau semi otonom, Pemda mempunyai tanggung jawab sesuai peraturan saja. Pemerintah pusat banyak mengatur dan merencanakan pembiayaan kesehatan. Jadi memang dibebankan pelaksananya di Pemda, tapi diaturnya masih di separuh-separuh tanggung jawab Pemda, tapi diatur dananya atau pembiayaannya oleh pemerintah pusat. Yang saya potong sudah semuanya kita diberi tanggung jawab pada pemerintah daerah. Ini untuk subsistem pembiayaan kesehatan, mohon maaf belum saya perbarui, itu sebenarnya hampir sama Bapak. Kalau pembiayaan kita ya, berapa persen Bapak dari APBN? Masih sama, masih 5% naik, sedikit 5 sekian, 5-10% dari APBN. Bayangkan, jadi padahal kita ibaratnya juga penting ya, kalau ini Bapak Ibu kemudian juga mengikuti berita anggaran ternyata bukan prioritas ya. Dan prioritas kita utama adalah program yang terbaru, sementara untuk pendidikan dan kesehatan semacam seperti cadangan, tapi enggak, itu juga hal penting untuk difokuskan pada program yang sudah dicapai. Apa sih hubungannya Bapak Ibu ya, kalau biaya kesehatan tinggi dengan derajat kesehatan itu apakah juga baik? Hubungan enggak kira-kira kalau misalnya biaya kesehatan ya, apakah derajat kesehatan juga baik? Ini saya menjadi PR bersama yang bisa kita pastikan ya, untuk memberikan plan kesehatan yang maksimal. Tujuannya tadi adalah meningkatkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya. Pasti membutuhkan biaya kesehatan yang tidak kecil, pasti besar, tapi tidak. Ini belum tentu juga biaya kesehatan tinggi, derajat kesehatan akan baik, karena bisa jadi alokasi dananya mungkin masih belum sesuai dengan kebutuhan. Nah, model ya pembiayaan kesehatan ini sering diartikan juga secara pengertian adalah model pembiayaan secara strategi pemerintahan gitu Pak Ibu. Jadi suatu pemerintahan punya pembiayaan kesehatan. Tapi kalau Bapak Ibu penyebutan yang untuk di instansi, biasanya kita cukup menyebutnya adalah di penganggaran atau financing. Kalau namanya ini pembiayaan itu masih kategorinya sebetulnya lebih luas untuk pemerintah. Ada beberapa model yang digunakan di beberapa negara. Ada model asuransi kesehatan sosial atau social health insurance, ada model asuransi kesehatan komersial, dan ada juga model NHS atau National Health Service. Model social health insurance ini ya, awalnya dulu sejarahnya sudah ada di Jerman dari 1800-an. Dia sangat memungkinkan cakupan 100% penduduk karena relatif rendahnya peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Ya, yang saat ini kita adopsi juga ya, juga social health insurance, meskipun kenyataannya kita belum mencapai 100%, tapi ya semoga jalannya waktu kita semuanya tercover. Kemudian ada model asuransi kesehatan komersil. Nah, model asuransi kesehatan komersil emang biasanya dominan pada negara-negara yang sudah maju ya, sudah ada di Amerika Serikat. Dulu sempat gagal, ya 38% tidak tercapai.
Mungkin tidak semua masyarakatnya mau ikut ini komersil, asuransi komersil, dan tinggi juga moral hazard. Ini bisa banyak sekali fraud yang bisa terjadi. Ini dikembangkanlah, dan dengan adanya itu dikembangkanlah regulated health insurance. Jadi kepesertaan berdasarkan kelompok dengan syarat minimal. Jadi ada syaratnya. Jadi tidak semuanya bisa ini daftar. Kemudian model NHS atau National Health Service. Kan kalau secara garis besar ya, kalau ini lebih konsepnya pada sosial. Jadi ada sistem gotong royong, subsidi silang. Sementara kalau yang asuransi komersial ini lebih ke sifatnya individual ya. Jadi asuransi pribadi, komersil. Sementara kalau NHS ini yang National Health Service adalah asuransi yang dibiayai oleh pemerintah. Ini sudah dimulai dicanangkan di Inggris pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi peluang cakupannya 100%. Tapi pembiayaan yang dijamin pemerintah akan menjadi beban berat. Jelas. Maka dari itu kenapa tuh kok pajak di luar Eropa itu tinggi? Karena ya juga ini cover ini kesehatan. Jadi biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bayangkan berapa beban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ini beberapa strategi pembiayaan kesehatan. Ada kecukupan atau adekuasi yang berkesinambungan. Ini bisa dibaca sendiri. Pengurangan pembiayaan. Kenapa pembiayaan kesehatan itu penting ya? Karena dia ada kecukupan pembiayaan pada tingkat pusat dan juga pada daerah. Jadi mobilisasi sumber-sumbernya itu merata, tidak hanya pada daerah-daerah, tapi juga pada daerah di pedalaman. Ada peningkatan kolaborasi intersektoral untuk pembiayaan kesehatan. Pembangunan pembiayaan kesehatan dengan out of pocket. Sebenarnya apabila pembiayaan kesehatan sudah berjalan dengan baik, ya, otomatis kurang dana yang dikeluarkan masyarakat gitu saat mereka sakit. Kalau semuanya sudah punya asuransi, itu tidak usah mengeluarkan uang saat pelayanan dan juga apabila tercapai universal coverage, hanya sudah mendaftar, maka itu akan menguatkan jaminan kesehatan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dan lebih rentan terkena penyakit. Dan yang ketiga adalah untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan. Jadi karena sesuai dengan tujuan nasional tadi ya, supaya untuk kesehatan, meningkatkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi salah satu yang penting ya. Apa ya Pak Ijem nih, mobil? Jadi ada peningkatan kapasitas manajemen perencanaan dan juga pemberi pelayanan kesehatan atau provider. Lanjutnya adalah apa saja sih sumber-sumber pembiayaan kesehatan. Pak Daniel bisa di-mute. Oke, selanjutnya tadi sudah disepil dikit secara garis besar sumber pembiayaan kesehatan ada yang dari pemerintah dan ada yang dari masyarakat. Jadi kelompokkan lagi bisa kita kelompokkan dari pemerintah, swasta, dan sumber lain. Pemerintah itu sendiri ada APBN, APBD, BPJS. Sementara kalau swasta ada dana CSR, pengeluaran rumah tangga, ada juga sumber lainnya ada bantuan luar negeri dan dana yang kita syukuri satu persatu. Kemudian dana dari pemerintah, BPN, ya. Sini jelas ya, dananya adalah negara dan belanja negara yang berisi daftar rincian sumber-sumber pendapatan. Biasanya di sini digunakan untuk anggaran pembangunan secara nasional. Ada sub-sub bagian dalam APBN, ada APBN DIP atau daftar isian proyek.
Jadi di sini adalah daftar proyek yang ingin dilaksanakan dalam satu periode anggaran APBN. Ini juga untuk anggaran pembangunan nasional. Di sekup di bawahnya lagi ada APBN DIK atau daftar isian kegiatan. Ini adalah daftar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode APBN. Biasanya ini skupnya lebih kecil, ya, lebih bawah bagian dari proyek. Ini untuk anggaran, contohnya adalah anggaran pembangunan rutin. Ya. Di pemerintahan itu ada anggaran pembangunan nasional dan juga ada anggaran pembangunan daerah. Kemudian ada namanya Inpres atau Instruksi Presiden. Ini juga merupakan sumber pembiayaan dari pemerintah di mana ya, biasanya presiden itu bisa mengeluarkan peraturan pusat yang berhubungan dengan bidang keuangan. Misal Pak zaman dulu, misal Pak Jokowi, ayo kita keluarkan dana saat ada bencana ya, keluarkan dana untuk membantu bencana di sini. Itu adalah maksudnya impres atau instruksi presiden. Jadi itu juga merupakan salah satu sumber pembiayaan tersebut. Biasanya Maaf Bu, suaranya mulai hilang. mulai bilang, Oke. sudah jelas, Pak? Belum Bu. Belum. Nah, sudah, Pak, suara saya sudah jelas. Masih kurang Ibu. Sudah jelas, Pak. Saya. Oke, sudah Bu. Kita lanjut ya. Tadi ada instruksi presiden, kemudian juga ada lagi istilahnya subsidi daerah otonom atau SDO. Di sini adalah merupakan kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengamankan pengeluaran rutin daerah. SDO ini terdiri dari misalnya belanja pegawai, belanja pegawai, pegawai yang diarahkan dan ditetapkan. Biasanya tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Ada juga sumbernya dari biaya operasional rumah sakit atau OPRS. Ini biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam satu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu tertentu yang diberikan pemerintah pada rumah sakit. Yang tadi ya, ada biaya investasi, biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Masih di APBN ada juga namanya dana darurat atau dana pasca bencana. Ini adalah dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya dananya untuk apa? Untuk proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan bencana. Terakhir ada BUK atau Bantuan Operasional Kesehatan. Ini bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas yang promotif preventif. Biasanya juga digunakan untuk pembelian barang yang belanja barang, jasa, melalui puskesmas. Bisa di dalam gedung atau di luar gedung. Terakhir ada ini yang kedua tadi kan APBN ya yang masih dari pemerintah, ada APBD. Kalau APBD ini adalah ada banyak juga sub-subnya. Yang pertama ada PAD atau pendapatan asli daerah. Juga pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Biasanya dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik. Tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan biasanya program-program yang ada di daerah. Biasanya banyak kalau kota atau daerah itu bisa contoh ya ada banyak tempat wisata, misalnya PAD-nya tinggi, mungkin ada misalnya juga ada perusahaan yang ini kontribusinya lumayan banyak, biasanya PAD-nya besar. Di APBD ada DAU dan DAK. DAU dana alokasi. Putus lagi Bu. Kalau DAK
Oke, baik. Sebentar. Cek. Sudah. Kecil ya, Bu. Sudah jelas, Pak, suara saya. Kira-kira Sudah nih, Bu. malah berisik ya. Enggak, udah, Bu. Cek, cek, cek. Sinyal. Sudah, Bu. Cek, apakah sudah jelas? Pak, suara saya. Belum. Gimana, Bu? Sudah jelas belum? Putus-putus. Masih, Bu. Enggak. Masih kurang jelas. Sudah. Apa mungkin ini nanti saya ucapkan dulu aja, Pak. Saya share dulu aja. Karena kalau saya lanjut nanti nggak jelas juga. Ini next PR. Jadi PR itu ya sumber dan metode ini. Jadi saya share dulu di Sepada. Nanti PR-nya Bapak Ibu setelah ini latihan dulu ya. Jadi sambil mengisi sisa waktunya, pelatihan yang tadi sudah saya ajarkan untuk tadi bisa dipersiapkan dulu. Nanti saya buka sampai hari untuk mengisi hari libur nih. Saya buka sampai Selasa lah, nanti mungkin bisa dikerjakan. Jadi deadline pengumpulannya sampai Selasa minggu depan gitu. Bisa dikerjakan untuk pelatihannya, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf mungkin karena saya juga tadi saya rasa aman baik ini kayak sekarang karena banyak yang pakai ini lagi di luar. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya set materi dulu nih, Bapak Ibu, biar lebih. Nah, nanti juga ada sedikit ini contohnya untuk yang saya lanjutkan. Semoga tidak ada kendala. Oh ya, ini PR-nya sama itu ya. Kalau itu kesepakatan UTS atau mau UTS langsung jangan belajar dulu. Mudah kok Bapak Ibu, 30 soal aja, ABCN. Nanti materinya sudah saya share di Sepada. Jadi kalau UTS-nya itu biaya di UTS. Putus-putus Bu suaranya. Nggak jelas ya. Ya, ya udah, Iya nggak Bu. apa-apa. Bapak, nanti dicek di Sepada aja ya. Ini sudah saya share materinya di Sepada. Bapak Ibu bisa mengerjakan materinya di Sepada. Gitu ya. Jangan lupa Sepada itu juga namanya absensi. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa di-download. Jadi absennya itu kalau sudah download file itu baru tercentang. Kalau nggak di-download, berarti belum masuk di Sepada. Ya. Jadi nggak apa-apa, Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin terkendala sinyal, tapi tetap show must go on. Jadi Bapak Ibu bisa langsung latihan gitu. Soal dan juga nanti ada sedikit kuis dari saya untuk latihan hari ini. Jadi kerjakan, saya buka seharian sampai nanti jam 12 malam untuk kuisnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat menjalankan ini long weekend ya Bapak Ibu. Mungkin ada jalan-jalan bersama keluarga. Monggo waktu pengerjaan kerja panjang kan bisa dikerjakan di sela-sela liburannya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. weekend. Selamat Terima sore. kasih Bu. Selamat long weekend Bu. Selamat weekend, Bu. Oke. Izin.